Setelah sukses merilis Realme 11, Realme 11 Pro, dan Pro Plus, tampaknya Realme tidak berniat untuk beristirahat. Mereka kembali merilis ponsel terbaru mereka Realme 12 series yang akan segera hadir di pasar Cina. Menurut bocoran terbaru, Realme 12 akan ditenagai oleh chipset Snapdragon 778G, sementara Realme 12 Pro akan dibekali dengan Snapdragon 782G chipset yang sama dengan iQOO Z7. Ini menjadi peluang berharga bagi Realme untuk kembali bersinar di pasar Indonesia. Tidak bisa dipungkiri, Realme Indonesia seringkali mendapat kritik karena merilis ponsel dengan harga yang dianggap terlalu tinggi. Namun kabar baiknya, ponsel Realme 12, Realme 12 Pro, dan Pro Plus diperkirakan akan dijual dengan rentang harga antara 2 jutaan hingga 4 jutaan. Ini adalah angka yang cukup menarik dan tentunya diharapkan bisa membuat Realme lebih kompetitif di pasaran. Ada harapan besar bahwa ponsel Realme 12 dengan dukungan 5G ini juga akan segera hadir di Indonesia. Pertanyaan yang muncul adalah apakah Realme 12 akan dijual dengan harga 2 jutaan seperti di Cina atau malah akan lebih dari 3 jutaan di Indonesia? Sebelum kita masuk lebih jauh dalam pembahasan, penting untuk dicatat bahwa informasi ini kami peroleh dari sumber berita terpercaya di India, sehingga bukan merupakan informasi yang kami buat-buat. Jadi mari kita tunggu dan saksikan apakah Realme 12 series akan menjadi pesaing berat bagi brand lain dari Realme di pasar tanah air. Meskipun ponsel Realme 12 series diharapkan tidak akan jauh berbeda dari pendahulunya dalam hal material, yakni masih menggunakan bahan plastik di bagian belakang, ponsel ini tetap tampil spesial. Dengan balutan kamera belakang besar yang mengingatkan kita pada merek ternama seperti OnePlus, desain belakang ponsel ini terlihat cukup megah. Ditambah lagi dengan ketebalan hanya 7,9 mm dan berat yang ringan, ponsel ini nyaman untuk digenggam dalam berbagai situasi. Namun ada satu hal yang mungkin akan mengecewakan beberapa orang, yaitu pihak Realme Cina masih belum memasukkan fitur IP53 yang membuat ponsel ini tahan terhadap air dan debu. Jadi kalian perlu ekstra hati-hati agar ponsel ini tidak terkena paparan air. Beralih ke segi layar, ponsel ini akan dilengkapi layar AMOLED 6,67 inci dengan refresh rate 120 Hz dan touch sampling rate 360 Hz. Keunggulan lainnya adalah perlindungan layar dari Corning Gorilla Glass 5 terbaru. Tak hanya itu, layar ini juga akan dilengkapi dengan fitur HDR10 Plus dan Wide Vine L1, sangat mendukung untuk aktivitas menonton konten di Netflix. Ditambah lagi dengan Dolby Vision dan kecerahan maksimal yang bisa mencapai 1000 nits, menjadikan ponsel ini semakin menarik untuk ditunggu kehadirannya. Dari perspektif hardware, Realme 12 tampaknya akan menjadi sebuah kejutan yang cukup menggugah. Chipset Snapdragon 778G dengan fabrikasi 6 nanometer yang akan menjadi otak dari ponsel ini adalah sebuah langkah cerdas dari Realme. Chipset ini merupakan salah satu dari chipset kelas menengah yang paling disukai di pasaran. Dan dengan memilih chipset ini, Realme berpotensi membuat brand lain seperti Xiaomi harus berpikir ulang tentang strategi mereka. Ada dua opsi yang sering menjadi pusat perhatian, yaitu MediaTek Helio G99 dan Snapdragon 778G. Jika Realme memilih untuk menggunakan Snapdragon 778G, ini bisa menjadi sebuah kejutan yang menyenangkan dan menambah daya tarik Realme 12, terutama di pasar yang sudah dikuasai oleh banyak brand dengan prosesor serupa. Di sisi lain, penggunaan MediaTek Helio G99 bisa menjadi strategi untuk menawarkan ponsel dengan performa tinggi namun dengan harga yang lebih terjangkau. Namun dari sisi RAM dan storage, Realme tampaknya masih memilih untuk bermain aman. Ponsel ini akan hadir dengan kapasitas RAM 8GB dan storage internal 256GB. Sayangnya tidak ada opsi untuk RAM 12GB untuk tipe RAM. Ponsel ini akan menggunakan LPDDR4X. Dan untuk storage internal akan menggunakan UFS 2.2. Di sisi software, Realme 12 akan menjalankan Android 13 dengan antarmuka Realme UI 4.0. Ini adalah sebuah keunggulan lain dari ponsel ini karena sistem operasinya akan mendapatkan dukungan update selama 2 tahun, meskipun sayangnya security patch juga hanya dijamin selama 2 tahun. Secara keseluruhan, Realme 12 menawarkan sebuah paket yang cukup menarik yang bisa mengganggu keseimbangan kekuatan di pasar smartphone kelas menengah. Ponsel ini dibekali dengan kamera utama beresolusi 108MP dilengkapi dengan lensa ultra wide 8MP serta sensor makro dan depth sensor sebesar 2MP. Ini adalah kombinasi yang sangat mengesankan untuk sebuah ponsel kelas menengah dan tentunya akan menjadi magnet bagi para pecinta fotografi mobile. Namun untuk kamera depan atau selfie, Realme memilih untuk tetap standar dengan kamera 16MP.
Ini mungkin akan cukup bagi kebanyakan pengguna, tetapi bagi mereka yang sering menggunakan kamera depan untuk vlogging atau panggilan video, ini bisa menjadi sebuah kekurangan. Pada bagian perekaman video, Realme 12 menawarkan kemampuan merekam video dengan resolusi 4K pada 30 fps. Sementara itu, kamera depan hanya dibekali dengan kemampuan merekam video Full HD+. Sayangnya, ponsel ini tidak dilengkapi dengan fitur Grow OIS atau Grow Ace, yang berarti stabilisasi video mungkin tidak sebaik beberapa kompetitornya. Secara keseluruhan, dari segi kamera, Realme 12 menawarkan paket yang cukup kuat, meskipun ada beberapa aspek yang mungkin masih bisa ditingkatkan. Ponsel ini dilengkapi dengan berbagai fitur konektivitas yang cukup memadai dan bahkan melebihi ekspektasi untuk ponsel kelas menengah. Dari mulai koneksi NFC yang memudahkan berbagai transaksi hingga dual speaker stereo dengan Dolby Atmos, juga terdapat fitur fingerprint sensor yang terintegrasi langsung di dalam layar. Selain itu, Realme 12 masih mempertahankan audio jack 3,5 mm, sebuah fitur yang mulai langka di era smartphone modern. Ponsel ini juga mendukung konektivitas USB-C serta USB on-the-go, memudahkan transfer data dan pengisian daya. Namun ada satu hal yang mungkin akan mengecewakan bagi beberapa pengguna, yaitu absennya slot kartu memori. Ini berarti kapasitas penyimpanan yang ditawarkan oleh ponsel ini adalah final dan tidak bisa diperluas lagi. Realme 12 menghadirkan baterai dengan kapasitas 5000 mAh serta fitur fast charging 67 watt. Meskipun ini bukan sebuah peningkatan signifikan dari generasi sebelumnya, kapasitas dan kecepatan pengisian ini masih terbilang cukup memadai untuk kebutuhan sehari-hari. Dari sisi harga, spekulasi menunjukkan bahwa ponsel ini akan dijual di kisaran 2 hingga 3 jutaan tergantung varian. Menariknya, ada dua varian yang akan diluncurkan di pasar global, yakni Realme 12 dan Realme 12 5G. Kami berharap varian yang akan masuk ke Indonesia adalah Realme 12 5G, yang tentu saja akan menambah daya tarik produk ini di mata konsumen lokal. Seiring dengan berkurangnya popularitas Realme di beberapa pasar, khususnya setelah tergusur oleh Transsion Holdings, luncurkan ponsel ini bisa jadi adalah sebuah langkah penting untuk merebut kembali hati para fans. Debut Realme 12 di Cina dijadwalkan akan berlangsung pada akhir tahun 2023, dengan Indonesia diharapkan akan menyusul setelah itu. Antisipasi memang sedang menggebu-gebu menjelang akhir tahun ini, terutama dengan kabar Realme akan merilis ponsel terbaru mereka. Ini tentunya sangat menarik, terutama karena Xiaomi juga dijadwalkan akan merilis Redmi Note 13 series pada Oktober 2023. Dua raksasa smartphone ini akan kembali berhadapan dan kita semua tentu penasaran siapa yang akan keluar sebagai pemenang di pasar yang semakin kompetitif ini. Untuk informasi lebih lanjut dan detail spesifikasi lainnya, kami akan membahasnya di konten selanjutnya. Mari kita nantikan apakah Realme 12 akan berhasil meraih kembali kepercayaan dari para penggemarnya. Tentu saja informasi yang kami bagikan saat ini masih bersifat rumor dan berasal dari sumber berita di India, oleh karena itu ada kemungkinan spesifikasi atau harga bisa berubah seiring waktu. Untuk mendapatkan informasi terkini seputar gadget terbaru, jangan lupa untuk subscribe channel kami.